Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-73. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Paksi Pamekasan sudah berada di belakang sanggar. Terdengar senggot timba berderit ketika Paksi Pamekasan kemudian mengisi jambangan di Pakiwan. Namun sambil menimba, Paksi Pamekasan sempat merenungi latihan penjajakan yang baru saja dilakukannya. Ia adalah murid yang sudah lama berguru kepada gurunya itu. Namun setelah ia pulang dari pengembaraan, rasa-rasanya ia mengenali sesuatu yang baru pada gurunya itu. Unsur-unsur dari ilmunya yang dahulu belum pernah dikenalinya. Mungkin dahulu, setahun yang lalu, guru masih menganggap aku belum waktunya untuk diperkenalkan dengan unsur-unsur gerak itu. Namun sekarang, setelah guru menganggap ilmuku semakin maju, maka unsur-unsur gerak itu mulai muncul. Berkata Paksi Pamekasan di dalam hatinya, selagi tangannya sibuk menarik senggot timba. Tetapi bukan hanya pengenalannya yang baru itu saja yang telah direnunginya. Apa yang dikenalinya pada gurunya itu, rasa-rasanya telah pernah dikenalinya pula di sepanjang pengembaraannya selama setahun lebih sedikit itu. Tentu saja sebuah kemiripan sifat dan watak dari unsur-unsur gerak itu, berkata Paksi Pamekasan di dalam hatinya. Tetapi mungkin unsur-unsur gerak itu bersumber dari mata air yang sama, tetapi sudah mengalami perkembangan yang berbeda setelah menempuh alur perjalanan panjang. Paksi Pamekasan pun kemudian tidak memikirkannya lagi. Tangannya masih sibuk dengan senggot timbanya. Namun beberapa saat kemudian, jambangan di Pakiwan itu pun sudah menjadi penuh. Ketika Paksi Pamekasan akan memasuki Pakiwan, ia pun tertegun. Seorang yang pernah dikenalnya sebelum ia pergi datang mendatanginya. Seseorang yang telah lama berada di perguruan itu. "Paksi," desis orang itu. "Bukankah kau Paksi Pamekasan?" "Iya, Paman," jawab Paksi Pamekasan. Orang itu mendekatinya sambil menepuk bahunya. Katanya, "Sudah lama sekali kau tidak nampak, Paksi. Apakah kau sedang bepergian jauh?" "Ya, Paman. Aku baru saja pulang dari pengembaraanku." "Gurumu juga mengatakan kepadaku bahwa kau baru saja menjalankan tugas yang dibebankan oleh ayahmu kepadamu," berkata orang itu. "Syukurlah bahwa kau sudah pulang dengan selamat. Yang Maha Penyayang melindungiku, Paman. Gurumu sangat mengharapkan bahwa pada suatu saat kau datang kembali ke perguruan ini. Ternyata kau sekarang sudah kembali, Paksi." "Ya, Paman. Tetapi nampaknya perguruan ini menjadi semakin sepi." Orang itu tersenyum. Katanya, "Iya, perguruan ini menjadi semakin sepi. Jarang ada seorang cantrik yang bersungguh-sungguh sebagaimana kau, Paksi. Yang lain datang ke perguruan ini hanya sekedar untuk menyenangkan hati orang tuanya." "Tetapi bukankah kawan-kawan itu masih juga datang?" "Iya, kadang-kadang. Aku sudah bertemu dengan beberapa orang kawan, tetapi kami tidak berbicara tentang perguruan ini." Tentu mereka lebih tertarik
untuk mendengarkan pengalamanmu selama mengembara. Ya, mereka juga lebih tertarik berbicara tentang kemurahan hati Kanjeng Sultan. Tentu, mereka mempertanyakan ganjaran yang telah kau terima. Ya, Paman, sehingga kami lupa berbicara tentang perguruan ini. Mereka itu sudah kehilangan gairah mereka, apalagi selama gurumu pergi. Guru pergi kemana? Bertanya Paksi Pamekasan dengan wajah yang berkerut. Gurumu pergi ke kaki Gunung Lawu, Paksi. Ada sesuatu yang penting harus dijalaninya. Menurut gurumu, ada laku yang masih terhutang, sehingga ia harus melunasinya di kaki Gunung Lawu. Sejak kapan guru pergi? Tidak lama setelah kau meninggalkan perguruan ini. Kapan guru kembali? Belum terlalu lama, Paksi. Jantung Paksi Pamekasan menjadi berdebar-debar, tetapi Paksi Pamekasan berusaha untuk tidak memberikan kesan apapun di wajahnya. Bahkan kemudian Paksi pun bertanya, "Jadi bagaimana dengan perguruan ini selama guru pergi?" "Akulah yang dibebani tugas untuk menggantikannya selama gurumu pergi. Tetapi kau tahu, aku bukan apa-apa. Meskipun demikian, untuk sekedar mendasari ilmu kawan-kawanmu di sini, aku masih mampu, setidak-tidaknya menurut penilaian gurumu. Tetapi wibawaku sama sekali tidak memadai, sehingga kawan-kawanmu itu tidak lagi merasa terikat oleh perguruan ini." "Tetapi bagaimana dengan orang tua mereka?" "Mereka menjadi sangat kecewa. Sebagian dari mereka menjadi acuh tak acuh. Tetapi sebagian yang lain masih mengirimkan anak-anak mereka kemari. Mereka masih berharap guru datang kembali. Sementara mereka juga menganggap aku dapat mengisi kekosongan selama gurumu pergi." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. "Tetapi akulah yang hampir melarikan diri." "Kenapa?" "Orang-orang tua kawanmu itu sebagian besar adalah perwira prajurit yang telah menunjuk beberapa orang untuk mengujiku apakah aku pantas mewakili gurumu untuk sementara." "Oh, akulah yang hampir mati kehabisan nafas. Aku harus mengalami penjajakan dari 3 orang yang mewakili mereka." "Tetapi bukankah Paman dianggap memadai?" "Iya, akhirnya memang demikian. Tetapi sejak aku mewakili gurumu, ikatan perguruan ini semakin longgar. Meskipun aku dianggap mampu dari sisi kemampuanku, tetapi dari sisi lain, aku telah gagal. Mudah-mudahan setelah gurumu kembali, perguruan ini dapat pulih kembali." "Mudah-mudahan, Paman. Tetapi gurumulah yang menjadi kecewa." "Kenapa?" "Demikian gurumu pulang, maka ia seakan-akan dihadapkan pada sebuah pengadilan yang dibuat oleh para perwira itu. Gurumu dianggap meninggalkan tugasnya dengan tidak bertanggung jawab. Jadi, gurumu dituntut untuk memulihkan citra perguruan ini, sehingga anak-anak mereka kembali lagi berguru dengan tertib. Tetapi apakah sejak semula perguruan ini tertib?" "Aku mengerti maksudmu. Bukan maksudku menyalahkan guru. Iya, kau tidak menyalahkan guru, karena hak dan wewenang gurumu tidak jelas di perguruan ini. Gurumu seakan-akan dipungut begitu saja dan ditempatkan di sini. Gurumu tidak dapat menolak karena kekancingan yang diterimanya langsung dari Kanjeng Sultan. Perintah raja adalah keharusan untuk dijalankan. Namun perintah itu tidak dilengkapi dengan tertib pelaksanaannya, termasuk kewajiban mereka yang mengirimkan anaknya berguru di perguruan ini."
Apakah hal yang seperti itu tidak sebaiknya mengalami perubahan, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan lebih wajar? Tentu, cepat atau lambat, gurumu sudah mulai memikirkan jalan terbaik untuk melakukannya. Paksi Pamekasan mengangguk kecil, namun orang itu pun kemudian berkata, "Ah, sudahlah Paksi, bukankah kau ingin mandi? Sesudah mandi, kita dapat berbincang panjang." "Baik Paman," jawab Paksi Pamekasan. Orang itu pun kemudian meninggalkan Paksi Pamekasan yang langsung masuk ke pakiwan. Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak. Cerita orang itu sangat menarik perhatiannya. Orang itu memang pembantu dekat gurunya. Tetapi menurut pendapat Paksi Pamekasan, orang itu masih belum cukup untuk menggantikan gurunya, melatih kawan-kawannya yang berguru di perguruan itu. Tetapi sekedar untuk mengisi kekosongan, mungkin orang itu dapat melakukannya. Guru telah meninggalkan perguruan ini selama setahun, tetapi tidak lama setelah aku meninggalkan perguruan ini, dan baru kembali beberapa saat sebelum aku kembali. Namun Paksi Pamekasan itu pun kemudian berdesis, "Tetapi guru pergi ke kaki Gunung Lawu." Meskipun demikian, hal itu merupakan satu pertanyaan yang ingin dicari jawabnya. "Aku akan menemui Ki Martapriwok di Kasatriyan sebelum Ki Martapriwok itu pergi." Demikianlah, setelah Paksi Pamekasan selesai mandi dan membenahi pakaiannya, maka kemudian ia pun duduk di serambi samping bersama gurunya dan pembantunya itu. Mereka berbicara panjang tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat mereka lakukan untuk menyempurnakan perguruan itu. "Aku akan mohon Pangeran Benowo untuk membantu guru," berkata Paksi Pamekasan. Pangeran Benowo akan dapat mohon ayahandanya untuk memberikan wewenang lebih banyak kepada guru untuk mengatur perguruan ini, sehingga perguruan ini akan benar-benar menjadi sebuah perguruan yang diatur dari dalam perguruan itu sendiri. Apakah Pangeran Benowo akan mendengarkan pendapatmu itu, Paksi? Seberapa jauh perkenalanmu dengan Pangeran Benowo itu? Pangeran Benowo adalah seorang pangeran yang sangat baik, Guru. Mungkin karena aku secara kebetulan dapat mengembalikan cincin yang hilang itu. "Aku berharap," berkata gurunya, "mudah-mudahan kita mendapatkan jalan." Meskipun demikian, Paksi Pamekasan masih saja ragu-ragu tentang dirinya sendiri. Jika saja ayahnya berniat untuk menyingkirkannya, maka ia harus pergi. Jika ayahnya sekedar mengusirnya, maka ia justru akan dapat menetap bersama gurunya. Tetapi jika ayahnya memberi tugas yang mengharuskannya pergi, maka ia memang harus pergi. Beberapa saat kemudian, maka Paksi Pamekasan pun mohon diri. Ia berjanji untuk datang kembali di keesokan harinya. "Mudah-mudahan aku benar-benar dapat datang." "Kenapa kau ragu?" bertanya gurunya. "Aku tidak meragukan diriku sendiri, Guru. Tetapi aku kadang-kadang tidak dapat membagi waktuku sendiri. Jika ayah memerintahkan kepadaku untuk melakukan sesuatu, maka aku tidak akan dapat menolak." Gurunya tersenyum, katanya, "Kau sudah menjadi semakin dewasa, Paksi. Pada suatu saat, sikap ayahmu akan berubah. Tetapi ayah masih memperlakukan aku seperti anak-anak. Bahkan di mata ayahku, adikku nampaknya lebih dewasa dari aku. Karena itu pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak pun kadang-kadang harus aku lakukan." "Kau harus bersabar, Paksi. Semuanya itu akan dapat menjadi laku bagimu untuk mencapai cita-citamu di masa depan." Paksi Pamekasan mengangguk kecil sambil menjawab, "Mudah-mudahan, Guru. Tetapi aku sendiri tidak pernah meyakini satu cita-cita di masa depanku.
hidupku seakan-akan begitu saja mengalir tanpa tujuan. Paksi, bagaimanapun juga kau mempunyai pegangan. Jika bukan satu keinginan di masa depan, kau tentu mempunyai pegangan bagi sikap dan tingkah lakumu. Paksi Pamekasan mengangguk kecil. Katanya, "Ya guru." "Nah, pegang itu, jangan sampai lepas." "Ya guru." Demikianlah, sejenak kemudian maka Paksi Pamekasan pun telah meninggalkan rumah gurunya. Tetapi selagi ia sudah berada di luar rumah, maka Paksi Pamekasan tidak segera pulang. Tetapi ia telah pergi ke istana lewat regol belakang menuju ke kasatrian. Ketika seorang prajurit menghentikannya dan bertanya kepadanya, maka Paksi Pamekasan pun menjawab, "Aku ingin menghadap Pangeran Benowo. Ada sesuatu yang penting harus aku sampaikan." Prajurit itu termangu-mangu sejenak. Ada semacam keraguan-raguan dalam hatinya untuk membiarkan Paksi Pamekasan masuk ke gerbang kesatrian. "Apakah kau sudah membuat janji dengan Pangeran Benowo?" bertanya prajurit itu. Paksi Pamekasan menjadi bimbang juga, namun akhirnya ia berkata dengan jujur, "Belum." "Jika demikian tunggulah di sini. Aku akan menghadap dan memberitahukan kepada Pangeran Benowo bahwa seseorang mohon waktu untuk bertemu." "Baik," jawab Paksi Pamekasan. "Siapa namamu?" "Paksi Pamekasan." Prajurit itu termangu-mangu sejenak. Ia mendengar dari beberapa orang tentang seorang anak muda yang bernama Paksi Pamekasan yang telah menerima beberapa ganjaran dari Kanjeng Sultan. Tetapi prajurit itu tidak bertanya lebih lanjut. Ia pun segera memasuki gerbang Paseban untuk menyampaikan niat Paksi Pamekasan. Sementara seorang prajurit lain yang bertugas berkata, "Silahkan duduk di gardu itu, Kisanak." Paksi Pamekasan pun kemudian duduk di atas selembar tikar di dalam sebuah gardu yang rendah. Beberapa saat kemudian, maka prajurit yang menyampaikan maksudnya untuk menemui Pangeran Benowo itu telah keluar lagi dari gerbang kesatrian. Ia pun kemudian menemui Paksi Pamekasan sambil berkata, "Silahkan Kisanak, Pangeran Benowo tidak berkeberatan menerima Kisanak di kesatrian." "Terima kasih," sahut Paksi Pamekasan sambil bangkit berdiri. Di kesatrian, Paksi Pamekasan telah diterima langsung oleh Pangeran Benowo. Bukan hanya Pangeran Benowo, tetapi juga oleh Ki Martapriwo. "Ada sesuatu yang penting, Paksi?" bertanya Pangeran Benowo. "Hamba hanya ingin menyampaikan sebuah cerita yang barangkali menarik bagi Pangeran Benowo." "Cerita tentang apa?" "Tentang sebuah perguruan yang didirikan khusus bagi anak-anak para perwira prajurit Pajang." "Maksudmu?" Paksi Pamekasan kemudian telah bercerita tentang sebuah perguruan yang keadaannya memprihatinkan. Pangeran Benowo mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Bahkan kemudian Pangeran Benowo itu pun mengangguk-angguk. Katanya, "Perguruan ini memang memerlukan perhatian. Hamba mohon Pangeran melihat sendiri keadaan perguruan itu," berkata Paksi Pamekasan selanjutnya. "Bukankah perguruan itu dipimpin oleh Ki Panengah?" "Ya Pangeran, perguruan itu memang dipimpin oleh Ki Panengah." "Baik Paksi, aku akan menemui Ki Panengah. Aku tahu bahwa Ki Panengah adalah seorang yang berilmu tinggi. Aku akan mohon agar perguruan itu mendapat perhatian yang lebih besar. Juga mengenai tatanan yang berlaku, jika perguruan itu tidak mempunyai tatanan yang tegas, maka untuk selanjutnya perguruan itu tidak akan menjadi besar." "Aku mengerti Paksi. Soalnya bagaimana mengatasi sikap para perwira yang mengirimkan anak-anaknya ke perguruan itu?"
Maksudmu? Pada umumnya, murid-murid dari perguruan itu adalah anak para perwira prajurit Pajang. Para perwira itulah yang seakan-akan berwenang mengatur tatanan di dalam perguruan itu tanpa menghiraukan kemampuan dan kesungguhan anak-anak mereka yang mereka kirimkan ke perguruan itu. Jadi harus ada tangan yang lebih kuat yang menentukan tatanan di perguruan itu. Begitu maksudmu? Hamba pangeran. Baik, setelah aku melihat perguruanmu, aku akan menghadap ayahanda. Bukankah begitu maksudmu? Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Pangeran Benawa tersenyum, katanya kemudian, "Bagaimana jika kita pergi menemui Ki Panengah sekarang?" Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak, dipandanginya Ki Marta Priwok sambil berkata, Guru juga ingin bertemu dengan Ki Marta Priwok." "Aku?" bertanya Ki Marta Priwok. "Kenapa Ki Panengah itu ingin bertemu dengan aku?" Paksi Pamekasan pun kemudian melengkapi ceritanya dengan latihan penjajakan yang dilakukan oleh gurunya. Lalu katanya, "Guru melihat bahwa aku telah mewarisi ilmu dari Ki Marta Priwok." "Gurumu marah?" "Tidak, sama sekali tidak. Guru justru menganggap bahwa aku telah beruntung dapat menyadap ilmu dari orang lain kecuali guru. Menurut guru, ilmuku akan menjadi semakin lengkap." "Jadi apa maksud gurumu ingin bertemu dengan aku?" "Ki Marta Priwok akan mendapat keterangan dari guru sendiri nanti setelah Ki Marta Priwok menemuinya." Ki Marta Priwok mengangguk-angguk, katanya, "Baiklah, aku akan menemui gurumu. Jika Pangeran Benawa akan pergi ke rumah Ki Panengah itu sekarang, aku akan menyertainya." "Ya," sahut Pangeran Benawa. "Bukankah waktu kita luang?" "Hamba pangeran," jawab Ki Marta Priwok yang di istana itu bernama Ki Waskita. "Bagaimana dengan kau, Paksi? Apakah kau masih mempunyai kesempatan sekarang?" "Marilah pangeran, hamba akan mengantar pangeran pergi ke rumah guru." Ternyata Pangeran Benawa tidak menunda-nunda waktu. Saat itu juga Pangeran Benawa, Paksi Pamekasan dan Ki Marta Priwok telah meninggalkan kasatrian dengan naik kuda. Paksi Pamekasan dan Ki Marta Priwok diperkenankan mempergunakan kuda Pangeran Benawa pula. Kedatangan mereka disambut dengan ramah oleh guru Paksi Pamekasan. Mereka dipersilahkan naik ke pendopo dan kemudian duduk di peringgitan. Hamba tidak mengira begitu cepat pangeran datang ke pondok hamba, berkata Ki Panengah sambil membungkuk hormat. Pangeran Benawa tersenyum, katanya, "Paksi telah datang kepadaku. Ia telah menceritakan segala sesuatu tentang perguruan ini, serta latihan penjajakan yang dilakukan oleh Ki Panengah." "Hanya sekedarnya, pangeran. Karena itu, aku telah datang kemari bersama dengan Ki Waskita, yang juga kebetulan berada di kasatrian." Ki Panengah mengerutkan dahinya. Dengan ragu ia pun bertanya, "Menurut Paksi, yang berada di kasatrian adalah Ki Marta Priwok?" Pangeran Benawa tertawa, katanya, "Paksi memang mengenal Ki Waskita dengan Ki Marta Priwok." "Hamba mohon maaf pangeran," desis Ki Panengah. Kepada Ki Marta Priwok, Ki Panengah pun berkata, "Aku mohon maaf Ki Waskita, aku tidak mengerti bagaimana aku harus menyebut." "Terserah saja Ki Panengah, bagiku tidak ada bedanya apakah aku dipanggil Ki Waskita atau Ki Marta Priwok." "Baiklah, aku akan memanggil sebutan yang sebenarnya, Ki Waskita. Aku mohon maaf bahwa Paksi selama ini telah menyebut dengan Ki Marta Priwok." "Bukan salahnya, aku memang memperkenalkan diriku
dengan nama Ki Martapriwok. Ki Panengah tersenyum sambil berkata kepada Paksi Pamekasan, "Sebaiknya kau sekarang tidak menyebutnya dengan Ki Martapriwok, Paksi. Sebaiknya kau juga memanggil dengan nama Ki Waskita. Bukankah itu lebih pantas?" Ki Waskita justru tertawa, katanya, "Ia sudah terbiasa memanggilku Ki Martapriwok. Biarlah ia tetap menyebutku dengan nama itu. Aku juga merasa lebih mapan dipanggil Paksi dengan sebutan Ki Martapriwok." Ki Panengah dan Ki Martapriwok pun tertawa pula. Paksi Pamekasan juga tertawa pendek, tetapi rasa-rasanya ada sesuatu yang aneh pada kedua orang gurunya. Apalagi ketika kemudian Ki Panengah itu pun berkata, "Paksi, duduklah kau di sini. Aku yang telah menjajaki ilmumu akan berbicara langsung dengan Ki Waskita. Mungkin ada terdapat satu kesimpulan yang akan sangat berarti bagimu." Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak, namun Pangeran Benowo pun kemudian berkata, "Aku akan menemanimu duduk di sini, Paksi. Biarlah kedua orang yang telah mewariskan ilmunya kepadamu itu membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang barangkali sangat berarti bagimu." "Ampun Pangeran," sahut Paksi Pamekasan. "Yang hamba maksudkan pertama-tama adalah pembicaraan tentang perguruan ini, tentang masa depannya, serta tatanan yang terbaik, bukan tentang diri hamba sendiri." Pangeran Benowo mengangguk-angguk, katanya, "Keduanya juga tentu akan membicarakan kemungkinan itu. Kita percayakan saja kepada mereka yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam, sementara Pangeran Benowo itu pun kemudian berkata, "Silahkan Ki Panengah. Mudah-mudahan pembicaraan antara Ki Panengah dan Ki Waskita akan menghembuskan angin yang segar bagi perguruan serta bagi Paksi Pamekasan." Demikianlah, maka kedua orang guru Paksi Pamekasan itu pun segera masuk ke ruang dalam. Paksi Pamekasan yang duduk di peringgitan bersama Pangeran Benowo itu seakan-akan tanpa sengaja telah mengeterapkan Aji Sabto Pangrungu. Paksi Pamekasan masih mendengar suara tertawa di belakang pintu peringgitan, namun suara-suara berikutnya seakan-akan telah tertutup bagi telinganya. Walaupun ia mengeterapkan Aji Sabto Pangrungunya, tentu Ki Martapriwok telah memberikan isyarat kepada gurunya. Kedua-duanya mempunyai kemampuan menyerap bunyi, sehingga pembicaraan itu hanya mereka dengar berdua, atau mereka telah pergi ke sanggar, sehingga telah melampaui jarak jangkau Aji Sabto Pangrungunya. Yang kemudian didengar oleh Paksi Pamekasan adalah kata-kata Pangeran Benowo. "Kau tidak usah menjadi gelisah, Paksi. Kau harus percaya kepada kedua orang gurumu itu." "Tentu, Pangeran," jawab Paksi Pamekasan. "Hamba percaya kepada keduanya. Tetapi yang kurang enak di hati hamba, justru bahwa kedua orang guru hamba itu lebih memikirkan hamba daripada perguruan ini." "Perguruan ini memang memerlukan pembenahan, Paksi. Pembenahan itu tentu saja tidak sekedar pada tatanannya, pada tata tertibnya, tetapi juga pada orang-orang yang menangani perguruan ini." "Maksud Pangeran, bukankah yang menangani perguruan ini adalah guru, Ki Panengah?" "Ya, tentu Ki Panengah tidak dapat membenahinya sendiri. Di perguruan ini ada Paman Windu yang selama ini membantu menangani perguruan ini. Bahkan ketika guru pergi ke kaki Gunung Lawu, Paman Windulah yang mewakilinya." "Gurumu pergi ke kaki Gunung Lawu?" Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia menggeleng. "Hamba tidak tahu, Pangeran. Menurut Paman Windu, guru telah pergi ke kaki Gunung Lawu. Waktunya hampir sama dengan waktu pengembaraanku." Pangeran Benowo mengerutkan dahinya, sementara Paksi Pamekasan berkata selanjutnya, "Guru berangkat beberapa saat
Setelah hamba pergi mengembara, guru kembali ke perguruan ini hampir bersamaan waktunya dengan kedatangan hamba kembali di rumah orang tuaku. Satu kebetulan, desis Pangeran Benowo. Tentu satu kebetulan, sahut Paksi Pamekasan. Pangeran Benowo mengerutkan dahinya. Paksi Pamekasan memang lantip. Agaknya Paksi Pamekasan menghubungkan kepergian gurunya dengan pengembaraannya. Sementara itu, kedua gurunya berbicara di ruang dalam. Maka Pangeran Benowo berbincang dengan Paksi Pamekasan tentang kemungkinan-kemungkinan bagi perguruan yang dipimpin oleh Ki Panengah itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kaput pada episode berikutnya. Sampai jumpa.